Karena tuh saya ingin mengedukasi bahwa yang namanya racism and hatred itu harus dilawan sejak dini gitu. Sampai kapan orang nggak akan tahu itu Holocaust dan orang akan memuja Hitler gitu loh. Teman-teman semua, baku dapat ulang dalam Torang Cerita di Kimu Channel. Nah guys, kehadiran Museum Holocaust di Sulawesi Utara menuai banyak sekali reaksi nih. Ada yang pro, ada yang kontra. Dan memang untuk kehadiran museum ini reaksinya nggak muncul cuma di Sulawesi Utara, nggak muncul cuma di lingkup Sulawesi Utara, tapi bahkan sampai menuai reaksi satu Indonesia. Dan untuk menggali lebih dalam lagi isu ini, sekarang saya sudah bersama dengan Rabi Yakuf Barok. Ya. Halo Rabi, apa kabar? Baik-baik. Luar biasa. Oke guys, jadi Rabi Yakuf Barok ini merupakan pendiri dari Museum Holocaust ini. Ya. Rabi, saya mau nanya-nanya nih soal museum ini. Dan sekaligus mungkin kita bakal mengedukasi untuk teman-teman di luar sana, khususnya teman-teman milenial yang mungkin masih banyak yang dalam artian buta nih tentang Museum Holocaust ini. Oke. Jadi Rabi, sebenarnya museum ini apa? Museum apa sebenarnya? Iya, jadi Museum Holocaust ini bicara tentang bagaimana pernah terjadi peristiwa tragis gitu loh ya. Di mana peristiwa kemanusiaan ini yang menelan korban itu konon sampai 11 juta orang, 6 juta orang Yahudi, 5 juta orang non-Yahudi. Ya. Dan melalui museum ini sebenarnya memang target saya itu untuk anak-anak muda ya, para milenial, karena memang sekarang kan kalau orang-orang tua kebanyakan masih tahu tentang sejarah ini, sejarah Holocaust. Tapi kalau milenial tuh kayaknya belakangan udah nggak terlalu paham sejarah khususnya tentang Holocaust, sehingga itu saya ingin gitu loh kalangan milenial ini memahami apa yang terjadi di masa Holocaust ini. Oke. Jadi tujuannya memang untuk arahnya ke milenial ya, supaya milenial melek sejarah khususnya Holocaust ini. Ya betul. Oke. Kalau untuk museum ini isinya sebenarnya ada apa aja? Jadi bisa kita lihat di sini itu ada berbagai gambar ya yang menjelaskan tentang kehidupan orang-orang Yahudi di Eropa sampai naiknya Hitler waktu itu dia berkuasa dan akhirnya dia membantai orang-orang Yahudi dan non-Yahudi yang tadi saya bilang. Kemudian ada juga tentang berbagai orang dari berbagai latar belakang ya, ada Muslim, Kristen, dan orang Indonesia juga yang ternyata tuh menyelamatkan orang Yahudi selama Holocaust. Nah, kenapa sih sebenarnya alasan utamanya museum ini? Karena tuh saya ingin mengedukasi bahwa yang namanya racism and hatred itu harus dilawan sejak dini gitu. Dan ini penting buat kalangan milenial. Kenapa? Karena sekarang kita lihat ujaran kebencian tuh kan banyak ya. Di sosial media kita lihat di berbagai platform itu gampang sekali kita bullying orang, etnis orang, agama orang, suku itu dijadiin konten gitu loh. Dan kami dari sinagog udah berusaha bikin beberapa konten itu untuk melawan konten-konten intoleran itu dengan konten toleran. Nah, tapi kayaknya masih ada yang nggak cukup gitu loh, kayak masih nggak puas. Nah, akhirnya setelah saya pikir-pikir, karena memang background saya juga ini dosen ya, hukum internasional, sehingga kayaknya kita perlu mengedukasi bukan cuma mahasiswa-mahasiswa di kampus, tapi mahasiswa-mahasiswa yang ada di luar sana gitu, supaya bisa paham ini gitu, bahwa betapa pentingnya kita tahu kalau racism and hatred itu tidak kita lawan sejak dini, dia bisa melahirkan Holocaust lagi. Bayangkan itu kalau, dan memang sekarang targetnya itu yang ditakutin tuh suku dan agama lain, bukan lagi orang Yahudi gitu kan. Nah, ini yang ditakuti bisa menimpa saudara-saudara kita lain, misalnya di Uighur, ada yang di Timur Tengah, di Afrika. Ini bisa jadi korban. Dan kalau kita tidak lawan sejak ini, tidak ada yang mensuarakan, kita nanti bisa terlambat. Dan ketika Holocaust itu terjadi lagi, kita hanya iba saja. Dan kita harus take action lah, itu intinya. Betul. Bahwa museum kita ini akan melawan setiap ketidakadilan gitu. Betul, oke.
That's the message gitu loh, Rachel. Siap. Oke, Rabi, kalau mungkin untuk kayak Rabi bilang tadi ya, memang banyak banget generasi milenial sekarang ini kurang paham nih, bahkan mungkin ada yang nggak tahu sama sekali Holocaust ini sebenarnya detailnya gimana sih, ceritanya itu apa, atau mungkin bahkan ada yang nggak tahu nih sebenarnya Holocaust ini apa, dari mana, dia makanan atau apakah ada yang sebuta itu mungkin. Jadi mungkin Rabi bisa jelasin nih Holocaust ini itu sebenarnya apa dan ceritanya gimana, mungkin supaya teman-teman di luar sana lebih melek nih. Betul. Ini fakta loh memang ya, bahwa Holocaust ini atau pembantaian genosida buat etnis Yahudi ini banyak yang nggak tahu. Buktinya di mana? Banyak kaum milenial sekarang itu mengidolakan Hitler. Gila nggak itu, coba Rachel? Iya, betul. Mereka bilang Mein Führer, jagoan gue, pahlawan gue. Bayangkan seorang Hitler, prototipe kejahatan, salah satu orang paling jahat yang sampai neraka tuh nggak tahu bisa terima dia atau enggak ya, saking jahatnya, bisa diidolakan oleh orang-orang milenial sekarang di Instagram, dimanapun, bahkan konten sosial media museum kita pun diisi komentar-komentar pengagum Hitler loh, bukan main ya. Dan ini seperti gagal paham, kalangan milenial gagal paham terhadap sejarah loh. Seorang Hitler itu bisa dipuja gitu loh. Sampai mereka bilang kita nggak puja Holocaust yang dia bikin, tapi kita puja ketokohan dia. What? Come on ya kan? Yang benar aja coba gitu loh. Ini Hitler yang dia bikin tuh benar-benar dia bantai orang, anak kecil, anak bayi bisa ditembak mati oleh tentara Nazi. Dan orang sekarang yang buta sejarah ini bisa mengidolakan dia. Itu yang sangat miris gitu loh. Sehingga memang akhirnya ya saya ambil keputusan ini nggak bisa kita diemin lagi. Dan untung waktu kita bikin ini mendapat tanggapan baik ya dari kedutaan Jerman, misalnya mereka duta besarnya datang, karena memang Jerman punya kepentingan untuk mau mencuci sejarah mereka pernah terlibat sebagai pelaku. Ya, jadi negara Jerman mulai mendekati orang-orang Yahudi untuk menunjukkan mereka punya semangat baru, pendekatan baru gitu loh, dalam melawan antisemitisme ini gitu. Kata antisemitisme sendiri pasti belum banyak yang dengar kan, bahwa itu bicara antisemitik, anti Yahudi gitu. Ini yang target kenapa gitu saya ingin membuat ini museum Holocaust ini. Oke, Rabi. Kalau dari cerita Rabi tadi, memang museum ini didirikan memang benar-benar ada tujuannya, nggak sembarang didirikan aja gitu. Dan saya penasaran nih Rabi, didirikannya museum ini tanggapan publik gimana nih, khususnya di Sulawesi Utara? Well, kalau di Sulut sebenarnya nggak ada masalah ya. Bahkan tanggapannya tuh bagus banget, orang datang ya kan. Pada saat acara tuh saya cuma mengundang tuh hanya sekitar nggak sampai 50 orang, tapi yang datang itu hampir 200 orang gitu. Karena mungkin melihat antusias acara itu gitu. Dan acara itu bukan cuma peresmian ya. Jadi kalangan milenial harus tahu bahwa tanggal 27 Januari itu, setiap tanggal 27 Januari itu adalah hari International Holocaust Remembrance Day. Itu ya, itu sejak 2015 itu dicanangkan oleh PBB. Jadi setiap bangsa, negara anggota PBB harus merayakan peringatan ini. Makanya dia melibatkan diplomat ini, orang-orang asing gitu. Makanya kita undang orang-orang kedutaan. Dan ini suatu hal yang baru yang sangat sebenarnya menarik ya. Apa yang kita bikin di Sulut ini sekaligus sebenarnya itu ada unsur mengangkat pamor daerah juga gitu kan pada saat itu. Benar-benar Gitu, nah, tapi Rani, kalau untuk sekarang ini emang nggak bisa dipungkiri nih, kehadiran museum ini banyak banget menuai reaksi seperti yang saya bilang tadi di awal. Ada pro, ada kontra nih. Kalau dari Rabi sendiri ngelihatnya gimana nih Rabi? Ya ini pepatah lah ya, yang bilang tak kenal maka tak sayang ya kan. Iya, betul. Karena mereka nggak tahu, belum datang, ya biasa mencak-mencak gitu. Iya. Tapi kalau kayak penolakan dari misalnya lembaga MUI ya kemarin itu sudah ditindaklanjuti dengan kedatangan MUI Sulut. Mereka datang melihat, tanya-tanya ke saya secara detail dan kesimpulannya nggak ada masalah. Tinggal mereka perlu melaporkan aja ke pusat apa hasil temuannya. Ya marilah kita berharap ini akan menjadi hal yang positif sekaligus menjaga kondusif di daerah kita lah, karena sebenarnya di Sulut semua menerima apa yang ada selama kita tidak melanggar hukum ya kan, nggak bikin yang ngaco-ngaco lah gitu istilahnya. Selama kita sesuai dengan apa yang
berhubungan dengan ini kan intinya mencerdaskan kehidupan bangsa gitu loh lewat kalangan milenial. Jadi dengan adanya ini bisa jadi tempat di mana setiap anak muda itu diedukasi gitu. Daripada apa kalian yakin mau baca buku berjilid-jilid tentang Holocaust ya kan? Datang ke sini 5 menit pulang itu sama kayak baca 3-4 jilid buku. Betul, gitu. Langsung dapat ilmunya. Iya, ada audio, ada visual. Kita coba nanti bisa lebih lengkap gitu kan. Oke. Gitu kira-kira. Oke. Nah, Rabi, satu lagi nih yang saya pengen tahu, kira-kira dari berdirinya dibangunnya museum ini dengan kejadian, maksud saya peristiwa Holocaust, apa nih nilai dan hal-hal penting yang bisa kita maknai, Rabi? Ya, ini sebuah peringatan ya, karena peristiwa Holocaust itu menimbulkan beberapa hashtag, misalnya never again, ya kan, jangan lagi terjadi. Dan yang kedua itu ada kata never forget, jangan pernah melupakan. Dan yang ketiga we remember. Nah, dengan hashtag-hashtag ini saya ingin bikin ini lebih real gitu loh. Kita bukan cuma mengingat lewat tugu memorial, tapi kita bisa punya museum yang ada dampak positifnya. Kembali lagi soal edukasi ini yang paling penting gitu loh. Karena kan masyarakat milenial ini harus diedukasi, kalau enggak nanti sampai kapan orang nggak akan tahu itu Holocaust dan orang akan memuja Hitler gitu loh. Dan ini suatu hal menurut saya ini kegagalan sejarah kalau sampai Hitler itu dipuja-puja, ya kan, ketidakpahaman sejarah gitu loh, sehingga harus ada yang berani tampil. Kalau bukan dari kita kalangan Yahudi sendiri siapa coba? Iya kan? Harus ada yang berani bertindak ya. Iya, harus kita sendiri. Kita nggak bisa harap orang lain, karena yang dibantai oleh Hitler itu 6 juta orang Yahudi, 5 juta orang non Yahudi yang terdiri dari orang Gipsi, orang saksi Jehovah, baru lawan politik Hitler yang tidak sependapat dengan dia, para pemuka agama yang menentang dia, dan kalangan LGBT. Semua ini dibantai oleh Hitler karena atas dasar dia merasa ras Arya ini ras paling sempurna. Ini yang bahayanya, Rachel. Kalau kita nggak mengingatin orang bahwa dia merasa dia punya suku itu yang paling benar, paling bagus, agama dia yang paling benar, yang lain itu salah, ini nggak bedanya akan datang Hitler baru gitu. Dan harus kita cegah dari sekarang lewat salah satunya ya museum ini gitu. Kira-kira gitu, Cok. Oh ya, Rabi, ya. Untuk orang-orang Yahudi sebenarnya kan udah lama nih ya, yang saya tahu udah lama ada di Indonesia, khususnya di Sulawesi Utara. Sebenarnya orang-orang Yahudi ini pada masa kapan sih? Sejak masa kapan udah ada di Indonesia? Oke, yang tercatat di sejarah ya, waktu Belanda mengirim mata-mata ke Sulawesi, waktu itu 2 orang itu dari namanya itu sebenarnya terkesan bocorannya itu Jewish name gitu loh, nama Yahudi. Ya, Bernstein sama Rosenberg. Itu sekitar tahun 1600-an. Kemudian VOC masuk kan 1700-an, 1800-an. Orang-orang Yahudi datang dari Belanda paling banyak itu underneming perkebunan ya, perkebunan kelapa banyak dikuasai orang-orang Yahudi di Minut, di Minsel, itu semua. Sampai ada juga orang-orang Yahudi dari Irak yang ya bukan nyasar tapi sampai di Minahasa Utara. Karena kebanyakan orang Yahudi dari Irak yang masuk lewat Aceh, Singapura, Surabaya, mostly itu kebanyakan mereka di Surabaya, nggak kemana-mana lagi. Tapi ternyata dari Singapura ada satu keluarga yang ke Minahasa Utara. Itu mereka perkebunan kelapa di sana. Nah, di Indonesia itu orang-orang Yahudi itu secara garis besar, tadi saya sudah bilang dari Irak dan Belanda, ada juga dari Inggris, Polandia, campuran. Dan yang di Manado yang sering saya temuin kebanyakan sih dari Belanda ya. Dari Belanda. Dan itu dari marga-marganya masih terdengar Yahudi sebenarnya. Banyak dulu saya pergi door to door itu ke rumah-rumah untuk mendirikan komunitas Yahudi. Itu tahun-tahun sebelum 2000 tuh agak sulit, banyak yang udah nggak tahu mereka ini orang Yahudi. Mereka bilang opa kami tuh orang Belanda, bukan Yahudi. Saya bilang tapi Belanda Yahudi. Oh, nggak pernah ngomong opa. Oh ya udah, akhirnya ada beberapa keluarga yang bilang oh iya tapi opa larang kita bilang-bilang ke orang gitu. Oh ya udah, saya hormatin. Berarti sampai memang dirahasiakan tuh. Iya, dirahasiakan ya ini, apalagi kalau bukan karena Holocaust kan. Nah, tapi kemudian tahun 2000 saya itu diriin sinagog di Manado dengan keluarga Bollecraft di Jalan
Garuda, itu mulai muncul orang-orang Yahudi mulai nongol. Akhirnya pelan-pelan, akhirnya 2004 kita bisa bikin sinagog permanen di Tondano. Sejak 2004 sampai sekarang sinagog itu berjalan dengan baik. Tapi tahun 2019 akhirnya diresmikan oleh Bupati Minahasa waktu itu. I see. Nah, kalau untuk peristiwa Holocaustnya sendiri, kalau orang-orang Yahudi yang udah ada di lingkup orang-orang Yahudi yang ada di Indonesia, gimana kondisinya waktu itu? Ya, memang sebagian besar orang-orang Yahudi yang ke Indonesia itu selamat dari Holocaust. Yang keluarga mereka di Belanda itu hampir habis. Tapi sayangnya waktu itu karena Jerman dengan Jepang bekerja sama, akhirnya orang-orang Yahudi yang ada di Indonesia juga ditaruh di camp. Jadi ada camp konsentrasi juga, itu kalau di Solo tuh ada di Amurang berdasarkan cerita oma-opa ya, lalu ada di Tomohon, kemudian di Jakarta tuh di Tangerang, Cimahi dan di Semarang orang-orang Yahudi ditaruh di situ. Berarti terancam juga ya? Terancam juga, tapi tidak sekejam Hitler. Sehingga banyak yang selamat, tapi ada yang meninggal juga. Jadi mereka ditaruh di camp karena dibilang orang Yahudi saat itu tidak punya kewarganegaraan. Padahal sebenarnya mereka orang Belanda, orang Inggris, tapi dibilang dianggap musuh karena waktu itu berbagai hal politik gitu loh. Yang waktu itu yang ini oleh Jepang. Jepang kan masuk tahun 42 ya itu kira-kira ya. Jadi sejak itu mereka menaruh orang Yahudi dari Belanda dan dari Irak di dalam kamp. Oke. Sekarang saya pengen tahu nih, sinagoga sendiri kan udah lama nih, lama berdiri. Gimana respon publik, Rabi? Oh, sampai sekarang sih baik ya, nggak ada masalah. Aja ya? Iya, karena kan tadi saya sudah jelaskan kita nggak mencari pengikut kan di dalam agama Yahudi, jadi benar-benar safe gitu loh. Nggak ada ketakutan dari masyarakat setempat gitu, karena sifat agama Yahudi itu beda sama agama lain. Kita nggak berdakwah, nggak misioneri, karena orang Yahudi yakin orang bisa masuk surga tanpa harus konversi ke Judaism. Jadi apapun agamanya, kalau mereka religius ya mereka akan ke surga gitu. Kita nggak ngeklaim surga itu only for the Jews, nggak. Semua orang bisa selama dia bisa melakukan kehidupan agamanya itu yang sejalan dengan hukum-hukum Nuh gitu loh, ya kan? Jadi sebenarnya ini yang bikin kita selalu aman-aman aja dengan masyarakat setempat selama kita nggak mengganggu cari pengikut misalnya atau ngerecok, selama kita menaati aturan. Dan saya juga berteman baik dengan orang-orang di sini, mereka juga ikut ibadah, yang dari Kristen, dari Islam datang. Waktu bulan puasa saya bikin iftar buka puasa dengan komunitas Muslim Jaton, mereka datang. Setelah itu saya undang dengan Gus Durian berapa tahun kemudian, mereka datang, bahkan mereka sholat di dalam sinagog. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Ya. Untuk hari raya kayak Hanukkah itu dekat Natal, saya undang tokoh-tokoh Kristen di Minahasa, mereka datang merayakan dengan kita. Jadi benar-benar harmonis. Ya. Rasisme nggak pernah terjadi. Nggak ada rasisme sama sekali gitu loh. Makanya saya rasa selain sinagog kita butuh lagi suatu tempat yang bisa lebih merepresentasikan gitu loh. Karena kalau sinagog kan terlalu religius kan, sementara kalau dia museum itu lebih ke akademis dan lebih ke sekuler. Ya, gitu sih. Oke, Rabi, last nih. Iya. Kira-kira ada nggak nih dari Rabi sendiri mungkin pesan-pesan atau mungkin motivasi atau mungkin Rabi ingin berbagi nilai-nilai untuk teman-teman milenial di luar sana terkait dengan Holocaust ini? Holocaust Museum ya. Iya, okay. Holocaust Museum. Saya mengundang teman-teman datang semua untuk melihat sendiri gitu kan apa yang ada di sini, dan dari apa yang kita sajikan ini semoga bisa menambah wawasan, bisa mengedukasi teman-teman sekalian bagaimana pentingnya kita melawan segala hal intoleran, hatred, kebencian itu dan rasisme itu dari sekarang. Karena untuk hatred dan rasisme itu kita harus zero tolerance. Nggak boleh kita toleransi sedikit pun. Kita mulai dari diri kita menerima perbedaan pendapat, perbedaan suku ras dengan orang lain. Kalau ada keluarga kita, teman-teman kita, kita ingetin kalau mereka masih agak-agak rasis sedikit terhadap ras lain, itu nggak baik loh, ya kan? Kamu kayak Hitler deh gitu, bisa bercandain kan. Nanti dengan begitu mereka bisa tahu, wah ternyata nggak baik juga gitu. Nah, nanti dari situ mereka akan paham bahwa memang ini something serius.
Karena kalau nggak datang ke sini, ya itu nanti bisa termakan fitnah, hoax dan sebagainya. Jadi memang sangat penting untuk datang melihat gitu loh, daripada sekedar melihat di TV, di video atau di mana. Tidak lawan kalau memang mereka datang sendiri ke sini melihat langsung dan mendapat edukasi tentang Holocaust, betapa bahayanya dan betapa pentingnya mengingat supaya ini tidak terjadi lagi gitu loh. Oke, jadi museum ini terbuka buat umum ya sejak diresmikan. Ini dibuka jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Untuk sekarang memang ya itu baru saya bilang masih ada foto-foto dan gambar, tapi tidak menutup kemungkinan ke depan kita akan isi dengan artefak-artefak yang ada relevansi dengan Holocaust supaya bisa dijadikan pelajaran gitu loh. Karena dari benda-benda kecil saja itu bisa memberi kita sebuah perasaan yang lain, perspektif yang beda gitu tentang masalah Holocaust. Dan mungkin juga saya mengajak teman-teman lain yang punya keinginan membangun hal serupa, museum tentang apapun itu yang ingin disampaikan, itu mari kita sama-sama lakukan sebagai kita berlomba-lomba untuk mencerdaskan kehidupan bangsa kita. Itu jauh lebih baik daripada kita saling tuding-menuding ya kan. Ingat Holocaust ini it happen, and karena it happen dia bisa happen again. Makanya harus kita fight dari sekarang. Gitu, Oke, baik. Rabi, thank you so much. Sama-sama, terima kasih. Saya pribadi dapat banyak banget pelajaran dari Rabi. Syukur. Dan untuk teman-teman semua, teman-teman milenial di luar sana, so ada ini museum, mari kita orang manfaatkan untuk sama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa. Amin. Terima kasih ya. Thank you so much. Thank you udah datang ya. Yang lain ditunggu ya. Oke deh, God bless you, Rabi. Sama-sama, God bless you too.